Izinkan saya untuk menceritakan kisah Nabi Adam, karena ada kata tobat, dan tobat pertama yang menurut saya epik sehingga harus direkam dalam Al-Quran tuh tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu penghuni asli surga, teman-teman. Jadi beliau itu kalau ditulis kakaknya alamatnya surga, teman-teman. Makanya kalau orang kayak kita itu masuk surga lebih gampang, karena kayak mudik. Orang mudik kan tahu jalan, ke neraka malah kita nggak tahu lewat mana sih. Kadang nggak belok kanan belok kiri sih. Makanya orang masuk surga itu lebih gampang masuk neraka, teman-teman. Harusnya begitu. Baik, saya akan awali dengan Nabi Adam diproyeksikan menjadi pemimpin. Malaikat bertanya, ingat malaikat bertanya bukan protes ya. Ataj'alu fiha, itu istifham, artinya apakah, bukan mengapa. Kalau mengapa tuh 5. Kalau 5 tuh ada nuansa protes. Malaikat tidak pernah protes. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat disuruh ruku aja, nggak bilang aduh Tuhan capek banget nih, enggak ya. Malaikat itu, makanya ketika Adam diciptakan malaikat nggak protes, cuma nanya yang jadi pemimpin siapa. Kalau makhluk yang namanya Adam sih kayaknya nanti apakah nanti dia akan merusak. Kenapa? Karena manusia punya potensi merusak karena punya nafsu. Saya pengen, Anda pengen barangnya satu. Yang ideal kan udah buat Anda aja deh. Tapi kan saya pengen, Anda pengen. Akhirnya kita harus merebut ini, dan bisa jadi resolusinya adalah berantem gitu kira-kira. Kalau malaikat nggak punya hasrat. Yang disuruh ruku, ada yang suruh sujud, nggak pengen. Enak nggak sujud? Gantian dong. Nggak pengen begitu. Jadi malaikat itu merasa kok manusia gitu. Bertanya apakah manusia gitu. Ternyata memang harus manusia. Walaupun manusia berpotensi merusak karena punya nafsu, tapi manusia pula yang memperbaiki. Yang nebang hutan tuh siapa? Manusia ya. Kalau gajah mah ngerubuhin pohon satu doang, manusia satu lapangan bola habis dibabat dengan mesin. Tapi yang nanami lagi siapa? Manusia, bukan gajah. Anda pernah lihat gajah melakukan reboisasi? Nggak pernah. Yang mengotori laut manusia dengan plastik, tapi yang bersihin manusia. Yang kampanye untuk kebersihan laut manusia juga. Apa sih manusia kesalahannya lagi coba ya, yang gede-gede itu? Oh, yang buang sampah sembarangan manusia. Yang bersihin Pandara, Pandawa atau apa itu yang lupa saya itu apa namanya? Ada yang viral-viral tuh bersihin kali. Saya pengen ngundang tuh. Tempat saya kalinya kotor. Mau nggak tuh bersihin? Kalau mau saya bantuin. Ya artinya kita yang merusak, kita yang perbaiki. Nah bedanya lagi, kalau malaikat nggak punya nafsu, dia akan statis. Manusia enggak, manusia punya ambisi. Makanya dulu kalau ada hujan dia berlindung di goa. Kemudian pengen, enak juga kali kalau lebaran dikit ya, mulai bikin rumah. Tanahnya padat nih, nggak muat lagi, bikin ke atas. Mau jalan jauh capek, akhirnya naik kendaraan. Kalau naik kuda, kudanya kabur, mulai bikin motor. Kalau jauh nggak bisa ngelewatin udara, bikin pesawat. Itu manusia tuh. Anda lihat burung dari mulai Anda kecil sampai sekarang, sarangnya gitu-gitu aja. Nggak ada burung tuh sarangnya ada misalnya tipe Eropa, nggak ada itu. Ya sarang burung gitu-gitu aja. Maka harus manusia yang menjadi khalifah di sini, tapi ada potensi merusak pasti, dan terbukti memang merusak. Singkat kata kemudian malaikat disuruh hormat karena Nabi Adam ternyata lebih layak dengan ilmunya ya. Manusia itu berkembang teman-teman. Dia ngelihat binatang disebut kambing. Kemudian ditanya kalau yang kecil anak kambing, tapi ada yang punya ide, namain yuk, namainlah cempek tuh. Ada cempek tuh. Ini orang Jawa tahu. Anda ngelihat binatang lompat-lompat, kayaknya apa nih? Kodok kayaknya, kodok bagus nih. Tapi yang kecil bedain ya, cebong. Kita punya kemampuan untuk itu, untuk berkembang ilmunya itu. Maka Nabi Adam itu sangat layak karena dia bisa memberi nama barang yang belum ada namanya. Kalau malaikat kan ini udah dikasih tahu nih gelas, pas yang dikasih tahu ditanya ini belum dikasih tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau kita nggak dikasih tahu apaan? Kambing. Bisa kalau Anda mau kasih nama kambing. Baik. Kemudian ada kisah yang populer gimana kemudian
Nabi Adam dianggap lebih layak, malaikat diminta sujud. Sujud, ingat, sujud itu bukan menyembah. Kalau Allah nyuruh sujud, sujud saja. Kalau kita disuruh sujud menghadap ke Ka'bah, bukan nyembah Ka'bah. Karena kalau Ka'bahnya hancur, kita tetap sujud menghadap ke arah itu. Nanti kalau dibangun lagi, ya nyembah ke situ juga, nyembah Allah bukan nyembah batu. Maka kalau ada orang sujud ke malaikat, sujud ke Nabi Adam, bukan nyembah, karena disuruh Allah. Baik, sujud semuanya kecuali iblis. Nggak tahu iblis kenapa nggak mau, ya karena merasa lebih gimana sih, saya kan senior gitu ya. Anda kan senioritas ya. Kadang-kadang di kampus yang merasa lebih tua tuh jalan aja, minggir, senior lewat. Singkat kata, kemudian iblis dihukum oleh Allah karena yang dibantah bukan senior, bukan guru, tapi Tuhan langsung yang dibantah. Luar biasa songongnya iblis itu, sembarangan aja tuh iblis. Allah dibantah, luar biasa ya. Kemudian Nabi Adam dipersilakan oleh Allah tinggal di surga. Waqulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam dan istrinya silakan tinggal di surga, ngapain aja boleh, nggak ada larangan. Syaratnya satu saja, yang larangan ternyata ada ya, bukan nggak ada larangan, ada ya. Wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Tapi Anda gak usah khawatir teman-teman. Kalau kita masuk surga itu nggak bisa keluar lagi. Khalidina fiha abada. Saya khawatir kalau Anda nanti masuk surga, khawatir jangan-jangan pohon khuldi masih ada nih. Kita nggak sengaja Anda deketin. Tiba-tiba pas bangun, loh kok saya di dunia lagi. Enggak, kalau Anda nggak bakal disuruh keluar karena khalidina fiha abadan. Udah, kita akan abadi. Baik, Nabi Adam patuh, hidup dengan baik. Saya nggak tahu ngapain aja, itu kan urusan beliau. Di surga juga banyak yang dikerjakan. Tapi iblis kemudian menggoda teman-teman sekalian. Iblis merayu Adam, menggoda Adam dan Ibu Hawa, dua-duanya. Bukan Ibu Hawa diganggu atau Adam diganggu, dua-duanya. Dan menggunakan banyak cara. Yang pertama, fawaswasalahuma syaiton. Dam, kenapa nggak makan pohon itu? Kata Allah jangan. Kenapa ya? Masa dilarang sih? Pohon lain aja boleh kok, dia nggak boleh gitu, kira-kira waswasalahuma. Lalu ada fadallahuma bigurur. Makan aja Dam, nggak apa-apa. Kata Allah jangan. Ya elah Adam, itu makan pohon deket banget yang dimakan. Ditipu lah, pakai tipu daya ya. Anda pernah jadi korban investasi bodong? Nah itu kan cara merayunya luar biasa sampai Anda percaya lalu membayarkan 1 juta, 10 juta untuk dapat keuntungan gitu ya, yang gak masuk akal. Itu iblis melakukan itu. Yang lebih hebat lagi teman-teman, waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis berani pakai nama Allah. Demi Allah Dam, demi Allah Hawa, saya tuh nggak punya niat buruk, baik saya, makan aja deh nggak apa-apa. Waqasama, demi Allah, ini taukid, sungguh beneran, saya beneran. Lakuma lam taukid lam muzahlakoh, beneran nggak bohong saya ya Allah Dam, bener-bener. Aduh ya Allah Dam, kita kan udah lama kenal, masa saya bohong sih, gitu kira-kira. Ingat ya, orang itu yang paling gampang menipu adalah orang yang akrab dengan Anda ya. Kalau Anda nggak kenal nggak mungkin ketipu ya. Kemudian laminan nasihin, dirayu kayak gitu. Nabi Adam orang yang belum tahu ada tipuan. Ingat, Nabi Adam itu hidup di mana belum ada bohong, belum ada tipuan. Nabi Adam lalu makan. Falam madza qasyajarah badat sahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima mi warqil jannah. Teman-teman sekalian, Nabi Adam adalah korban penipuan, Ibu Hawa korban penipuan. Jadi salah kalau dianggap gara-gara Adam kita di dunia, salah. Wong beliau ditipu sama iblis kok. Tapi kebanyakan dari kita, orang yang jadi korban tuh disalah-salahin. Teman Anda bawa motor ke kampus, parkir, helmnya hilang. Lapor. Kenapa sedih? Helm hilang. Jawaban Anda apa? Lagian tuh. Lagian naik motor pakai helm. Lah kalau nggak pakai helm gimana? Lagian helm ditinggal di parkiran. Ya masa dibawa ke kampus, ke dalam kelas? Ada orang kecopet, dompetnya diambil. Cerita sama temennya. Kenapa lu? Kecopetan. Di mana? Di terminal. Apaan copet? Dompet. Taruh di mana? Di celana. Lagian dompet celana tuh. Padahal yang salah kan copetnya. Kenapa yang dicopet yang salah ya? Dia itu korban, Nabi Adam itu korban.
Ya Allah, maka Nabi Adam itu luar biasa sempurna manusia, nenek moyang kita itu. Jadi bagi Anda yang masih khawatir dengan nasab Anda, percayalah Anda anaknya Nabi. Cuma Nabi, Anda Nabi Adam. Masih ngebahas itu ya, aneh banget ya. Baik, ini udah keluar konteks. Baik. Jadi Nabi Adam itu ditipu, Ibu Hawa ditipu sama iblis. Yang salah siapa? Iblis. Tapi Anda perhatikan redaksi yang digunakan. Ketika Nabi Adam belum bersalah, Allah bilang wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wala taqraba hadhihi syajarah. Kami berkata, wahai Adam, jangan dekati pohon ini. Berkata pohon ini. Dah ya. Kemudian Nabi Adam ditipu oleh iblis lalu memakan buah itu. Allah bilang dalam Al-Qur'an, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kumas syajarah. Bu, artinya wanadahuma, Allah menyeru kepada Adam dan Hawa. Tadi berkata, sekarang menyeru. Kalau berkata pelan-pelan ya, kalau menyeru teriak. Alam anhakuma antil kuma, bukankah aku sudah melarang dari pohon itu? Kalau tadi pohon ini ya, sekarang itu. Apakah Nabi Adam bergerak? Enggak, tetap di tempatnya di surga. Allah bergerak? Tidak. Tapi kenapa menggunakan berkata dan menyeru ini dan itu? Karena itu gambaran kalau kita sebenarnya dengan Tuhan itu dekat. Kita menjauh gara-gara kesalahan kita. Jadi setiap kali kita berdosa kita menjauh. Padahal kita tetap dalam posisi kita. Ini bukan dalam makna harfiah jasad kita menjauh dari Tuhan, bukan. Maka kemudian, bukankah aku sudah larang kamu dari pohon itu? Menggunakan nada berarti kan teriak, suara yang kencang karena jauh gitu. Nah, menariknya setelah itu fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa Adamu. Adam doang, bukan Ibu Hawa ya. Adam menerima pertobatan dari Allah. Bunyinya apa? Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ngaku salah, kami zalim, kami melakukan kesalahan yang rugi kami sendiri. Tapi Engkau Maha Pemaaf, kalau Engkau enggak maafan ya Allah, rugi banget hidup kami ini. Begitu doang tobatnya Adam. Lalu apa kata Allah? Fataba alaihi. Taba itu artinya, kalau saya menerjemahkan yang gampang, taba ada waroja. Kalau Anda tanya failnya taba siapa? Taba Adam, fataba alaihi Allah. Yang kedua, taba Allah alaihi ala Adam. Dua-duanya taubat kembali. Karena manusia taib, tapi Allah at-tawwab. Ya, Allah Maha taubat ya. Manusia taib, bertaubat. Jadi taba siapa failnya? Terserah. Karena memang realitanya kalau kita itu kemudian melakukan kesalahan, kita menjauh dari Allah, menjauh. Lalu taubat, mendekat lagi. Saya punya teori ngek-ngok, teman-teman. Ini Anda dengan Allah tuh dekat. Ketika Anda lahir tuh Anda dekat banget dengan Tuhan. Tapi Anda maksiat, ngek, jauh. Gibah, ngek. Fitnah, ngek. Bohong, ngek. Bohong, ngek. Lalu tobat, ngok. Dosa lagi, ngek, ngok. Dosa, ngek. Dosa, ngek. Yang paling gampang gambarannya itu kalau Anda bulan Syawal. Itu mulai dosa tuh. Ngek. Ramadan, ngok gitu. Ngekok gitu kan, ngekok aja tuh. Masalahnya tabah siapa? Tabah ya. Nah, Nabi menjelaskan, siapa yang mendatangiku satu jengkal, aku mendatanginya satu hasta. Siapa yang mendatangiku dengan jalan kaki, aku mendatanginya dengan lari kecil, harwalatan. Jadi bukan Allah larian, Anda larian, bukan. Anda kan kalau taubat sambil duduk, bukan sambil jalan kan? Atau Anda sambil taubat sambil jalan? Atau sambil taubat sambil jengkalin tanah? Enggak juga. Tadi Shibron itu apa? Gambaran Anda tuh sering menjauh dengan Tuhan. Makanya kadang-kadang orang kalau deket Tuhan tuh masalah hidupnya banyak, tapi kayaknya bahagia-bahagia aja itu. Anda adalah contoh betapa banyak masalah hidup tapi tetap ceria. Ini gak punya masalah hidup ya? Kayaknya wajahnya banyak masalahnya nih. Tapi ceria-ceria aja kan, Anda juga begitu. Ya karena kita dekat Tuhan, jadi masalah tuh kayaknya asik-asik aja gitu. Ketika ada pandemi, orang sibuk-sibuk apa ngeluh, kita biasa aja tuh. Ada yang curhat, waduh capek banget pandemi ini.
Jumatan libur, pengajian libur. Ngeluh gitu. Saya bilang, perasaan ente punya materi tentang sabar deh. Nyampein pengajian tentang sabar, kenapa ente nggak sabar? Ya sabar kan buat mereka, bukan buat saya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau kita dekat sama Tuhan, pandemi biasa aja, mati juga biasa aja, sakit biasa aja. Apalagi ganti presiden biasa aja, ganti gubernur biasa aja, hujan biasa aja. Saya kalau lagi pulang begini hujan teman-teman, saya selalu berhenti di mie ayam. Wih, enak banget itu. Sambil nunggu hujan reda makan mie ayam. Waduh, nikmatnya hidup itu, ya Allah. Pelan-pelan diseruput gitu ya. Ya Allah. Itu gimana hujan-hujanan? Enggak kan, dengan mie ayam. Kalau ternyata hujannya masih gede, pulang aja sampai rumah, ganti baju, tidur gitu aja. Kalau besok demam, ya minum obat. Tapi biasanya nggak demam, hujan-hujanan doang. Dari kecil hujan-hujanan kok. Tapi kalaupun sakit, ya namanya juga dikasih sakit. Mau gimana, Tuhan yang ngasih. Jadi kata-kata gimana Tuhan yang ngasih itu bukan kata-kata sembarangan, teman-teman. Itu kata yang menenangkan kita. Bahkan ada orang yang hidupnya tuh banyak masalah gitu. Ini udah bunyi ya, Tet ya. Adzan dulu ya. Adzan dulu ya. Oke, yang punya masalah silakan adzan. Oh, enggak ada ya. Yang enggak punya masalah silakan adzan, silakan.